tadi abis ketemu Aldi Taher ya, Dokter Richard ada rencana untuk menjadikan Aldi Taher brand ambassador nggak? Mungkin direktur. Aku selama podcast ya, nggak pernah selalu pengen ngulang gitu kan. Kecuali dengan Aldi Taher nggak mau. Sekali cukup. Capek. Nggak ada yang bisa digali. Karena gitu. dia lari-lari ya, emang orangnya gitu ya. Baik, Dokter Richard ya duduk di kursi ini. Biasanya kita duduk di kursi perawatan ya Dokter Richard. Duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Dokter Richard, fitnah atau fakta Dokter Richard? Dokter Richard baru-baru ini aktif sekali merekrut brand ambassador. Tapi uniknya yang direkrut itu adalah brand ambassador yang sedang ramai menjadi pemberitaan. Calon-calon yang akan menjadi single kembali gitu ya. Ada Inara, ada Inge gitu ya. Salah satu tujuannya adalah yang memanfaatkan tren aja gitu supaya ramai diperbincangkan perusahaannya Dokter Richard. Fitnah atau fakta? Fakta. Ada fitnah ada fakta. Ya. Ada fitnah ada fakta lah. Kalau mau dijujurnya ya tentu karena mereka juga lagi viral kan kita bisa ambil kesempatan. Tapi tujuannya itu sebenarnya bukan pengen viral-viralan sebenarnya. Sebenarnya tujuannya itu pengen bantuin orang sebenarnya. Dan pengen ada pesan yang pengen disampaikan ke masyarakat. Apa itu dulu. Apa itu pesannya? Banyak wanita seperti Inara dan Inge yang diselingkuhin, ditinggal laki-laki, diceraikan. Di satu sisi tuh marah, kesel, tapi di sisi lain tuh kita nggak bisa apa-apa karena kan kita butuh logistik. Dan logistik itu kan dari suami. Ya, jadi kayak mau marah, kesel, tapi butuh duitnya juga. Kalau enggak, anak-anak nggak bisa makan, anak-anak nggak bisa sekolah. Jadi ujung-ujungnya memaafkan gitu kan. Dan kita itu di sini cewek itu butuh belajar ya untuk menjadi pribadi yang independen juga, mandiri juga. Itu loh pesan yang pengen saya sampaikan. Kalau mau mandiri logistik bisa terpenuhi, bisa bergabung dengan bisnis ya Dokter Richard. Nah itu salah satunya. Kita pengen pesan itu tuh pengen kita sampaikan. Supaya mereka juga banyak yang bisa berdaya juga gitu ya. Jangan ketergantungan dengan laki-laki. Karena kalau kita ketergantungan dengan laki-laki, kita maafin ujung-ujungnya diselingkuhin lagi, dipukulin lagi. Dokter kan laki-laki. Ya. Ya lagi. Oke, nanti kita baca komentar netizen, coba kita baca dulu. Saya terharu dengan Dokter Lee ini banyak membantu banyak janda, luar biasa. Semoga berkah semesta alam buat Dokter Lee beserta keluarga. Iya, saya nggak mau bantu saya juga Dok. Oke. Mbak Feni juga sama. Nah lihat tuh, kalau mau nolongin janda atau wanita-wanita single nggak perlu dipoligami, bisa dengan kasih peluang kerja atau usaha. Gitu. Yang berikutnya, kalau artis cepet ya pertolongannya Dok, iyalah terkenal ya kan. Coba Dok sekali-sekali cari wanita single peran yang bukan artis Dok gitu ya. Ini tadi maksudnya. Ya kalau yang bukan artis mungkin bisa ikut join bisnisnya gitu kan ya? Bisa. Ya, oke. Baiklah. Tapi kan nggak informasi nggak kemana-mana gitu. Oh ya ini kalau caranya. Inga dan Inara kan informasi bisa kemana-mana. Lanjut Dokter Richard, fitnah atau fakta? Kalau dokter ini sekarang ini sering sekali dikira single sehingga banyak yang nge-DM-in. Sehingga baru-baru ini aja Dokter Richard menggandeng istrinya kemana-mana pada sudah nikah dari tahun 2013. Fitnah atau fakta? Fakta kalau itu. Dulu-dulu kenapa gak pernah muncul istrinya? Oh sering dimunculin. Sebenarnya sering dimunculin, tapi karena setiap hari posting edukasi lebih banyak dibandingkan dengan istri, jadi tenggelam gitu. Oh iya. Istri sempat cemburu gitu gak sih? Oh istriku nggak cemburuan. Nggak cemburuan. Tapi kan di profil bio kan nomor 1 kan ditulis suami dari Dokter Eni Effendi. Okay. Jadi nggak pernah ditutup-tutupin. Nggak pernah ditutup-tutupin. Tapi memang banyak yang DM, banyak yang chatting juga, gitu. kirain single. Dan setiap kali diposting itu selalu ngomong, oh ternyata sudah punya istri ya, sudah punya 3 anak lagi ya gitu punya. Gitu doang, tapi tetap yang DM tetap nggak berhenti ya. Oke, Dok, tapi benar ya bahwa sejak nikah baru kemudian memulai usaha klinik. Oh iya, kalau Athena ya kan, karena kalau Athena kan aku bikinin untuk istriku. Oh gitu. Wow, mesra sekali ya. Saya tuh di dokter perusahaan 6 tahun, bikinin Athena ini untuk istri supaya nggak kerja dengan tempat lain. Kayak gitu kan, kalau kerja di tempat lain kan bisa kena marah orang. Jadi pengennya itu kerja di perusahaan sendiri. Dan nggak aku gubris sama sekali, nggak aku bantuin, nggak aku pikirin sama sekali. Tapi ternyata pada waktu itu keluar dari perusahaan dan akhirnya gabung ke Athena. Itu 1 tahun setelah istriku pegang. Akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Jadi dua-duanya bareng kerja di Yes. situ ada setelah. Modalnya dari mana Dok waktu itu, ingat nggak? Saya kerja di perusahaan. Jadi modalnya dikumpulin dari gaji itu. Ingat nggak pertama kali modalnya berapa? Kecil banget sih. Kecil banget. Kan pertama baru 1 cabang di Palembang ya? 1 cabang, itu pun juga di pinggiran kota. Dan di lantai 2, lantai 1-nya masih apotek. Pikir 100 juta itu nggak nyosok ya? Masih lah gitu masih ya. Nyosok. Itu alatnya apa? Waktu itu udah ada alat ya? Cuma ada 2 bed.
2 bed. Udah pakai alat-alat yang laser Enggak apa? lah, Belum. nggak ada. Masih perawatan facial, Masih perawatan facial infus biasa. Facial biasa aja. Dalam tempo 10 tahun, kemudian sudah 10 cabang. tahun, sekarang 23 cabang. 23 cabang. Satu kliniknya ada 12 bed, 14 bed. Wow, luar biasa. Oke, baiklah. Lanjut, Dokter Richard, Vita atau fakta? Walaupun sekarang dulu kan Dokter Richard tuh hitsnya salah satunya adalah sering mereview produk gitu ya. Edukasi produk ini mengandung apa enggak tuh ya kan. Sekarang walaupun masih mereview produk skincare yang berbahaya, tapi udah nggak sesering dulu. Karena takut kena masalah lagi kalau salah-salah sebut. Fitnah atau fakta? Ada faktanya, ada faktanya. Ada faktanya kapok ya. Kapok. Ada sempat kapoknya, tapi juga satu sisi kapok. Di satu sisi juga ini tidak menjadi kebutuhan lagi sekarang. Dulu tuh butuh karena? Dulu kebutuhan karena masyarakat Indonesia banyak mungkin belum tahu, belum pintar. Lama-lama sudah pintar. Kirain dulu butuh supaya orang lebih kenal Dokter Richard. Sekarang udah dikenal gitu. Buktinya sekarang kalau di review tuh viewersnya jelek dibandingkan dengan yang wawancara artis. Podcast kayak gitu punya. Ya wawancaranya Inara ya jelas aja naik ya kan. Tapi apa yang dipelajari dari kemarin review produk supaya lebih berhati-hati ke depannya selain ganti konten? Mungkin lebih santuy, lebih santai kayak gitu. Tapi kan sebenarnya pada intinya itu kan adalah pesan yang pengen disampaikan ke masyarakat. Dan pesan itu ternyata sudah sampai. Masyarakat sekarang sudah pintar. Dulu kalau di Facebook ya terutama ya, kalau misalnya orang jual polosan tuh ditanya berapa. Kalau sekarang tuh semua udah bilang, ya ini kan nggak Bepom, ini kan polosan. Berarti kan mereka sudah pintar. Saatnya saya undur diri kalau gitu. Oh bukan karena sekarang punya pabrik kosmetik sendiri juga ya? Oh enggak lah, itu kan justru jadi contoh ya. Jadi contoh. Kalau kemarin kan cuma bisa ngajarin. Kalau sekarang tuh bukan cuma ngajarin, jadi contoh. Nah, aku juga ngasih contoh tuh juga produkku nih viral tapi nggak abal-abal. Pabrikku nih bisa berdiri kayak gini, kayak gitu kan. Jadi bukan cuma bisa ngajarin tapi juga ngasih contoh. Oke, melakukan hal yang disarankan gitu ya. Fitnah atau fakta? Dokter Richard. Bahwa kemarin kan sempat viral tuh istrinya Dokter Richard pamer di transfer uang 2 miliar dan ya itu sebenarnya padahal itu sebenarnya cuma konten semata. Itu duitnya 2 miliar balik-balik lagi ke Dokter Richard lagi gitu. Fitnah atau fakta? Sebenarnya itu fitnah ya. Fitnah? Iya, fitnah itu jebakan istriku sebenarnya. Maksudnya gimana? Sekarang kita tuh nggak ada yang namanya uang istri, uang suami. Aku tuh juga nggak pernah kasih duit bulanan ke dia. Jadi ya uang bersama. Kebetulan dalam keluarga kita itu yang ngatur keuangan itu adalah aku memang. Karena aku lebih pintar di keuangan gitu. Nah selama ini tuh pakai aja masing-masing pakai. Dan dia tuh bisa akses semua rekening, ada tokennya juga. Tapi pada waktu itu mungkin dia manja dan iri lah dia orang kayak gitu. Orang ditransfer, aku nggak pernah ditransfer nih kayak gitu. Jadi dia kayak ngerjain aku kayak gitu, minta ditransfer. Kan jawaban di situ aku bilang kan, ya udah pindahin sendiri aja. Tapi ternyata dia kayak kekeh pengen minta kayak gitu. Dia bisa diposting. Oh, pamernya itu karena aku ternyata ditransfer juga loh, nggak disuruh ngambil sendiri. Ya ampun, tokennya berapa dong? Padahal dia bisa pindahin token sendiri loh padahal sebenarnya. Tapi ini duitnya ada lebih dari segini atau cuma segini aja dipindahin ntar balik lagi ke rekening ini gitu? Oh sebenarnya kan dari banyak rekening tuh dia bisa pindahin sendiri ya sebenarnya. Jadi jumlahnya lebih dari itu dong? Ketawa. Fitnah atau fakta? Dokter Richard, bahwa kemarin dokter itu habis nyindir selebgram yang diduga itu memperlakukan personal asistennya dengan tidak manusiawi. Karena kalau real kaya pasti lebih punya dari satu personal assistant. Fitnah atau fakta? Aduh, aku susah ngomong ya. Kalau ngomong fitnah ada contohnya, kalau ngomong fakta kayak gimana ya. Tapi yang jelas nggak ada tujuan untuk ke sana. Cuma kan kayak waktu itu lagi viral. Menurutku juga contoh ya bawain barang itu contoh yang nggak jadi masalah ya. Namanya juga kerja kan, bawain barangan nggak jadi masalah. Anak buahku juga sering bawa barang aku, namanya juga kerja kan. Tapi yang jelas jangan perlakukan karyawan itu underpaid atau tidak selayaknya manusia. Mungkin itu sih. Aku tahu. Takut ada yang nge-motret Dokter Richard. Nah ini juga nih dokter juga. Nah, aku paling benci sih. Aku paling benci kalau misalnya orang tuh nomor satu ya, kalau kita punya duit ya, nomor satu yang kita harus bantu itu keluarga. Iya. Nomor dua yang harus kita bantu itu adalah karyawan sendiri. Nggak usah banyak-banyak ke orang lain deh. Karyawan dulu. Deket-deket kita aja ya. Iya, karyawan dulu. Jangan kalau ke orang lain itu konten sih menurutku. Karyawan dulu. Nah, kalau sudah keluarga, karyawan, baru di ke orang lain. Mau ngontenin terserah gitu. Luar biasa. Yang berikut kita kalau ini bahas artikel ya. Nah ini, Dokter Richard Lee punya anak autis, istri tak percaya hingga usia 3,5 tahun akhirnya kami menerima kenyataan. Dan ini sebenarnya tidak ditutupi oleh Dokter Richard gitu. Cuman ini sempat terlontar dan menjadi perbincangan ketika mewawancara Inga Anugrah. Karena Inga mengambil S2-nya adalah mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus gitu ya dok ya. Tapi benar,
ini cerita bahwa sampai 3,5 tahun masih ada denial bahwa ini normal kok gitu. Sampai sekarang aku masih berusaha denial sih ya. Kalau menurutku mungkin Kenzo itu anak yang jenius ya, cuma belum nyampe aja, belum kebuka aja pikirannya. Karena aku ngelihat, kebetulan aku percaya kayak gini ya, anak-anakku tuh semuanya telat ngomong. Anak pertamaku ngomongnya 2,5 tahun, anak keduaku ngomongnya 2 tahun, 7 bulan, 8 bulan gitu ya. Makanya aku nggak begitu curiga si Kenzo ini telat bisa ngomong, karena semua anakku juga telat ngomong. Oh, jadi tanda-tandanya telat ngomong yang iya, Kenzo sampai ini? sekarang masih speech delay, masih belum bisa komunikasi. Oh, tapi dia ngerti kalau bapaknya atau ibunya berkomunikasi. Oh, enggak juga gitu ya. Jadi eye contact-nya juga sebentar banget. Dan kita bawa ke dokter, kata dokter autism ya, autism. Tapi aku percaya sih karena semuanya normal, lahirnya normal, nggak ada gejala lain. Aku percaya ya ini mungkin orang jenius yang mungkin belum buka aja. Iya, mudah-mudahan ya benar. Setiap anak itu punya kelebihannya gitu ya kan, kelebihannya masing-masing ya. Kita kan tinggal mengarahkan, melihat apapun ke arah itu, mana. walaupun dia sekalipun autism, walaupun dia sekalipun apapun lah dia ke depan, aku selalu ngomong dengan istriku, udah nggak apa-apa, kita syukuri saja. Beruntungnya kan Kenzo lahir dari keluarga kita yang kebetulan kita mampu, kita akan lakukan yang semua yang terbaik untuk dia. Yang penting dia sehat. Mau diapain lagi coba? Ya kalau misalnya memang kenyataannya seperti itu, mau sampai berapa puluh tahun, ya udah. Yang penting dia sehat, dia bahagia. Itu yang paling penting. Sehat, bahagia, selalu bersama dengan keluarga yang mencintainya. Amin. Baik, Dr. Richard, kita akan ngobrol lagi. Ada Clara Gopa ya, kan kita ajak ngobrol. Benarkah Clara Gopa ini kemarin baru melaporkan karena mendapatkan ancaman? Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.